Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 dan dinamakan Society Concordia. Gedung Society Concordia dipergunakan sebagai tempat rekreasi dan sosialisasi oleh sekelompok masyarakat Belanda yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini dinamakan Dai Toa Kaman dengan fungsinya sebagai pusat kebudayaan. Dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1954 yang menetapkan Kota Bandung sebagai tempat konferensi Asia Afrika, maka Gedung Concordia terpilih sebagai tempat konferensi tersebut. Pada saat itu, gedung ini adalah gedung tempat pertemuan yang paling besar dan paling megah di Kota Bandung. Dan lokasinya pun sangat strategis di tengah-tengah Kota Bandung serta dekat dengan hotel terbaik di kota ini, yaitu Hotel Savoy Homan dan Hotel Preanger. Pada Maret 1980, gedung ini kembali dipercayakan menjadi tempat peringatan konferensi Asia Afrika yang ke-25. Nah, Gedung Merdeka melambangkan bahwa mereka berasal dari negara yang berbeda, latar belakang budayanya yang berbeda, dan juga politiknya yang berbeda. Tetapi mereka mau berjalan bersama-sama menuju merdeka dengan Gedung Merdeka. Di video ini, Pak Soekarno sedang berpidato, di mana pidatonya berisi semangat solidaritas dan semangat kemerdekaan untuk bangsa Asia dan Afrika. Nah, di sini terdapat 5 negara sponsor konferensi Asia Afrika, yaitu India, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, dan Indonesia, yang turut melaksanakan konferensi Asia Afrika. Ada 29 negara yang menghadiri konferensi Asia Afrika, 23 dari Asia dan 6 dari Afrika. Kenapa sih cuma ada 6 negara yang dari Afrika? Karena masih banyak negara-negara Afrika yang masih terjajah. Sementara itu, acara konferensi ini sebisa mungkin dihadiri oleh negara-negara yang sudah merdeka dan ingin membantu negara-negara di Asia dan Afrika yang masih belum merdeka untuk terbebas dari penjajahan. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own. Lalu ini adalah meja dan kursi yang digunakan untuk menyambut kedatangan para delegasi. Ada kamera genggam atau handycam yang digunakan untuk meliput pelaksanaan konferensi Asia Afrika dengan berat 10 kilo dan tergantung lensa yang digunakan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana jurnalis pada saat itu membawa kamera seberat 10 kilo. Lalu ada mesin ketik yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke luar negeri menggunakan media sinyal telegram. Jadi ketika mesin diketik, melalui sinyal-sinyal telegram, alat yang di luar negeri juga ikut terketik. Nah, lalu di tahun 1933, oleh Presiden Soekarno, dulu ketika itu beliau baru keluar dari penjara. Dalam rapat, ia menyampaikan pentingnya solidaritas Asia Afrika, juga menyampaikan bahwa Indonesia bekerja sama dengan lembu nadi dari India, sphinx dari Mesir, dan barongsai dari Tiongkok. Maka, kolonialisme dan imperialisme pasti akan hancur. Pidato tersebut disampaikan di lapangan Tegalega pada tahun 1933. Hasil pemutusan akhir ke-6 konferensi Asia Afrika adalah Dasasila Bandung yang berisi 10 poin. Dasasila ini diterjemahkan ke dalam 29 bahasa negara peserta konferensi Asia Afrika. Ada 29 negara peserta konferensi Asia Afrika, 23 dari Asia dan 6 dari Afrika, karena pada saat itu masih banyak negara Afrika yang di bawah penjajahan. Indonesia merasa senasib sepenanggungan karena pernah dijajah. Pada masa itu, Afrika masih dalam penjajahan dan ada sistem pemisahan perbedaan warna kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Tertulis di sebuah kursi, hanya orang-orang berkulit putih yang boleh duduk di kursi, sedangkan orang-orang berkulit hitam duduk di bawah. Hal ini terjadi juga di tempat-tempat umum. Nah, ini adalah titik dasar sila ini merupakan salah satu konferensi Asia Afrika yang pada dasarnya melalui pemutusan akhir ke-6. Konferensi Asia Afrika menimbulkan banyak sekali dampak, yaitu menimbulkan semangat untuk kemerdekaan, semangat untuk hidup berdampingan secara damai. Hasilnya apa? Dalam waktu 10 tahun, terdapat 36 negara yang merdeka di Asia dan di Afrika, dan 2 di antaranya dari Asia, yaitu negara Malaysia dan Singapura. Konferensi Asia Afrika berlangsung di tengah Perang Dingin, lalu muncullah sebuah gerakan yaitu Gerakan Non-Blok.
Gerakan ini tidak hanya meliputi negara Asia Afrika saja, tetapi juga negara Amerika Latin, beberapa negara Eropa dan Pasifik. Mereka dipersatukan oleh kesamaan pandangan untuk tidak memihak pada satu blok. Pada bulan September 1961, konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok berlangsung di Beograd, Yugoslavia, yang diprakasai oleh 4 presiden dan 1 perdana menteri, dan Indonesia diwakili oleh Presiden Insinyur Soekarno. Diawali dengan sebuah surat. Beliau mengundang 5 negara di Asia. 5 negara tersebut adalah Sri Lanka, Myanmar, Indonesia, India, dan Afrika. Salah satu yang dibahas di konferensi Kolombo adalah situasi Asia di tengah Perang Dingin, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sunario pada waktu itu. Sunario bersama dengan duta-duta besar di Indonesia di Asia dan Pasifik. Kemudian dibawalah kertas kerja tersebut. Salah satu yang disampaikan adalah pentingnya untuk membuat sebuah konferensi dengan para bapak Asia Afrika. Dibuka dengan pidato Neo Asia Neo Afrika Reborn oleh Presiden Soekarno. Lalu Sastrawijoyo terpilih sebagai ketua konferensi untuk mengkepalai konferensi Asia Afrika. Beliau tidak sendiri karena konferensi ini dibagi menjadi 3 sidang komit. Ada sidang komit politik yang dipimpin langsung oleh Pak Ali Sastrawijoyo, sidang komit ekonomi yang dipimpin oleh Prof. Hussein, dan sidang komit kebudayaan yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Tamrin. Ketiga sidang ini tidak dilaksanakan dalam Gedung Merdeka, melainkan di Gedung Dewarta, berada di sebelah kiri Gedung Biologi. Kemudian, sidang pembukaan tanggal 18 sampai 19 April 1956 masih ada sidang pembukaan di Gedung Merdeka tanggal 20 sampai 24 April 1955. Dilaksanakan 3 sidang komite tanggal 24 sore. Mereka berkumpul lagi di Gedung Merdeka setelah menyelesaikan konferensi untuk membacakan hasil konferensi Asia Afrika. Jadi, ada 6 hasilnya dan Dasasila Bandung. Inti dari Dasasila Bandung adalah gotong royong. Terdapat naskah Dasasila Bandung yang diterjemahkan ke dalam 28 bahasa nasional Asia dan Afrika. Dasasila Bandung adalah hasil rumusan KAA yang dicantumkan pada komunike akhir KAA. Dasasila Bandung menjadi panduan perjuangan bersama para pejuang kemerdekaan dan persamaan hak di seluruh dunia. Dari ke-10 prinsip tersebut, terdapat 3 pesan penting, yaitu 1. Pesan kesetaraan, 2. Pesan kerjasama internasional, 3. Pesan hidup damai berdampingan. Terdapat 1 buah terjemahan yang belum diterima hingga kini, yaitu berasal dari Nepal. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai hal-hal yang terjadi selama konferensi Asia Afrika. Yes, tadi kan kita udah keliling nih. Terus, kesan-pesan kamu setelah keliling museum ini tuh apa sih? Dari awal saya masuk ke dalam gedung ini, banyak pelajaran yang bisa saya ambil, dan semua itu memang menjelaskan bagaimana terjadinya proses bangsa Asia Afrika dalam menghilangkan kolonialisme imperialisme, dan kita tuh membangun hubungan internasional dengan negara-negara Asia dan Afrika. Seperti yang bisa dilihat di sini adalah salah satu contoh pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita memasuki gedung ini. Semuanya dijelaskan secara rinci, jadi kita selaku pengunjung dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu juga, gaya bangunan ini mempunyai daya tarik tersendiri ya, terutama kepada para remaja seperti kita. Iya ya, cocok untuk para remaja yang mau belajar sejarah. Oke deh, terima kasih ya Dias atas review museumnya. Sekian dari kami ya semuanya, dadah! And the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Raise your glass to mine, and as we drink, we would lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling in love.